Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurhalizah dengan stambuk A1M2 20035. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai conjunction, yaitu pada bagian subordinating conjunction. Baik, langsung saja. Subordinating conjunction. Subordinating conjunction merupakan konjungsi yang digunakan untuk menggabungkan dua klausa yang tidak sederajat. Subordinating conjunction adalah kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan antara anak kalimat dengan induk kalimat, atau kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan antara dependent clause dengan independent clause. Nah, yang artinya jika salah satu kalimat tidak menggunakan kata sambung, maka akan sulit dimengerti apabila ia berdiri sendiri. Saya akan menjelaskan apa itu dependent clause dengan independent clause. Nah, yang pertama dependent clause. Dependent clause merupakan sekelompok kata yang terdiri atas satu subjek dan verb, tetapi dia memiliki makna yang kurang lengkap atau kurang utuh. Contoh kalimatnya, misalnya when my mother was sleeping, artinya ketika ibu saya sedang tidur. Nah, ketika kita membaca kalimat ini, maka dirasa ada sesuatu yang kurang. Berarti kita harus menambahkan sebuah kalimat supaya dia memiliki makna yang lengkap. Misalnya, when my mother was sleeping, my friends come in my home. Ketika ibu saya sedang tidur, teman-teman saya pada datang ke rumah saya. Nah, kalimat di sini sudah memiliki makna yang lengkap atau makna yang utuh. Kemudian yang kedua ada independent clause, yaitu sekelompok kata yang memiliki satu subjek dan verb dan memiliki makna yang lengkap atau makna yang utuh. Contoh kalimatnya misalnya, she went to library alone. Dia pergi ke perpustakaan sendirian. Nah, di sini kalimatnya memiliki makna yang lengkap atau makna yang utuh. Itulah yang disebut dengan independent clause. Nah, sekarang kita balik lagi ke subordinating conjunction tadi, di mana dia menghubungkan antara dependent clause dengan independent clause. Nah, subordinating conjunction dibagi menjadi beberapa pengelompokan berdasarkan apa yang mereka nyatakan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengelompokan subordinating conjunction berdasarkan apa yang mereka nyatakan. Yang pertama, subordinating conjunction of time. Yang kedua, subordinating conjunction of cause. Yang ketiga, subordinating conjunction of place. Dan yang keempat ada subordinating conjunction of purpose. Baik, langsung saja yang pertama, subordinating conjunction of time, yaitu subordinating conjunction yang menyatakan waktu, contohnya before, after, when, dan while. Dan masih banyak lagi, tapi di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa contoh kalimat subordinating conjunction of time. Contoh yang pertama, misalnya, Wulan began her study after her friend had gone. Artinya, Wulan mulai belajar setelah temannya pergi. Nah, di sini kata sambungnya atau subordinating clause-nya yaitu after, yang artinya setelah, di mana dia menyatakan waktu. Contoh yang kedua misalnya, please meet me before you go. Tolong temui aku sebelum kamu pergi. Nah, subordinating conjunction-nya adalah before, yang artinya sebelum. Kemudian contoh selanjutnya misalnya, Wulan discover her old journal when she was cleaning her room. Artinya, Wulan menemukan buku harian lamanya ketika dia sedang membersihkan kamarnya. Nah, di sini subordinating conjunction-nya adalah when, yang artinya ketika, di mana dia menyatakan waktu. Kemudian contoh selanjutnya misalnya, while Wulan was reading book, her aunt came. Artinya ketika Wulan sedang membaca buku, bibinya datang. Nah, di sini subordinating clause-nya atau kata sambungnya berada di depan, yaitu while. Perlu diingat, jika subordinating clause-nya berada di depan, maka kita menggunakan koma. Kemudian yang kedua ada subordinating conjunction of cause, yaitu subordinating conjunction yang menyatakan sebab akibat atau alasan. Contohnya seperti as dan because. Contoh kalimatnya misalnya yang pertama, the project was successful as you all work hard.
Artinya, proyek ini berhasil karena Anda semua bekerja dengan keras. Nah, di sini subordinating clause-nya adalah as yang artinya karena, di mana dia menyatakan alasan. Contoh selanjutnya yaitu I love David's work because he used a color so brilliant. Artinya, saya suka karya David karena dia menggunakan warna dengan sangat cemerlang. Nah, di sini subordinating clause-nya adalah because yang artinya karena, di mana dia menyatakan alasan. Kemudian yang ketiga ada subordinating conjunction of place, yaitu subordinating conjunction yang menyatakan tempat, contohnya seperti where dan wherever. Contoh kalimatnya misalnya yang pertama, the cat follows me wherever I go. Kucing itu mengikuti saya kemanapun saya pergi. Nah, di sini kata sambungnya adalah wherever, yang artinya kemanapun, yang menyatakan tempat. Contoh yang kedua yaitu he lives where it's always sunny. Artinya dia tinggal di tempat yang selalu cerah. Nah, di sini kata sambungnya adalah where yang menyatakan tempat. Kemudian yang terakhir ada subordinating conjunction of purpose, yaitu subordinating conjunction yang menyatakan maksud atau tujuan. Contohnya seperti so that dan in order that. Contoh kalimatnya misalnya please open the window so that the smell will go away quickly. Artinya, tolong buka jendelanya supaya bau itu akan pergi dengan cepat. Nah, di sini subordinating conjunction-nya atau kata sambungnya adalah so that yang artinya supaya, di mana dia menyatakan maksud atau tujuan. Nah, mungkin itu saja mengenai subordinating conjunction dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.